Hey friend, thank you so much for clicking this video. Ketemu lagi sama gue, Hanif Andarevi, di Teman Sebangku. Nah, episode pertama gue kemarin, gue barengan sama Nadia Rawil, di mana kita ngebahas tentang academic life dia di manajemen dan broadcasting. Nah, sekarang gue ganti teman sebangku. Jadi chairmate gue sekarang adalah seorang dokter, di mana jadi dokter itu adalah cita-cita gue pokoknya dari dulu. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu cerita gue, kalian bisa klik link di atas aja. Dan teman gue ini gak cuma jadi dokter, tapi dia adalah seorang content creator di TikTok yang udah punya 1,2 juta followers di TikTok. So, kita panggilin aja langsung Aiman Alatas! Woo! Apa kabar, Nif? Apa kabar? Baik, gue baik. Alhamdulillah sehat. Actually, ini baru pertama kali banget kita ketemu. Betul. So, there are a lot of things that I want to catch up with Aiman. Sekarang kan lo jadi dokter dan lo juga pengen menjadi kayak sebagai content creator di TikTok. So, how does it feel like? Ada batas-batasan lah buat konten, nggak sebebas orang pada umumnya karena ada etikanya juga. Tapi ya so far menyenangkan lah, bisa bagi edukasi ke banyak orang gitu nih. Pasti lo kayak nyiapin banyak banget materi kah? Atau kayak you really thought a lot about your contents or something? Betul banget. Sebetulnya kayak tugas semua content creator kalau mau buat konten, apalagi gue edukasi kesehatan, harus berdasarkan research kan. Yep. Jadi berdasarkan penelitian, ada faktanya gitu. Kalau nggak jadi hoax gitu. Nah makanya harus research dulu nih, benar nggak sih ini informasi yang akan gue sampaikan. Takutnya kan sekarang kalau salah dikit jadi viral ya, dikit-dikit jadi masalah lagi gitu. Makanya harus ekstra hati-hati lah dalam buat konten, khususnya edukasi kesehatan. Pernah nggak sih lo kayak debat sama followers lo tentang kayak satu hal gitu? Pernah, apalagi followers gue kebanyakan ada nakes juga tenaga kesehatan, which is dia punya ilmu yang sama gitu di bidang kesehatan. Jadi misalkan ada satu kasus mengenai kesehatan yang menurut dia, kayaknya gue baca di penelitian lain nggak kayak gini deh. Untungnya so far selama ini mungkin karena terkait etika profesi. Jadi kalau di etika profesi dokter, misalkan ada informasinya nggak sesuai, nggak boleh diserang langsung di sosial media gitu. Jadi personal chat dulu, DM, diskusi gitu. Nah alhamdulillah so far kalau gue ya nggak pernah aneh-aneh dan diskusinya akhirnya jadi temen gitu. Karena ya gue berdasarkan research, dia research akhirnya jadilah suatu ilmu baru gitu. Nah, asiknya. contohnya itu apa sih yang didebatin? Contohnya waktu itu ada satu kasus gue buat video edukasi yang gue bilang kalau air liur manusia itu bisa bikin bibir kering gitu. Nah sebetulnya itu belum ada research yang memastikan gitu, tapi memang ada dugaan seperti itu. Nah itu gue debat sama salah satu anak kedokteran, which is masih mahasiswa, dan gue tahu nih anak pintar banget karena temennya temen gue gitu. Ya pada akhirnya itu gue sampai nanya konsulen yang dokter spesialis kulit lah dan lain-lain gitu untuk gue memastikan, karena kan gue juga takut ya informasi gue salah. Ya ternyata ketemulah titik temu dan akhirnya gue tetap melanjutkan konten itu. Tapi syukur nggak sampai yang bikin heboh banget gitu lah. Pernah nggak sih kayak ada follower lo yang kayak minta langsung dicek secara langsung gitu, kayak maksudnya ya diperiksa secara langsung lah oke? Ini cerita menarik. Jadi kan dulu kalau kita dokter kan ada yang namanya internship gitu, which is magang lah. Tapi magangnya setelah gue selesai pendidikan dokter, setelah koas gitu, di suatu rumah sakit. Pernah ada pasien datang cuma buat ketemu gue doang. Itu teraneh sih. Gue nggak ada masalah gitu, tapi gue merasa karena pada saat itu gue kerja secara profesional, which is ya kalau di IGD, apalagi di IGD, instalasi gawat darurat gitu. Ya berarti nanganin kasus-kasus yang gawat gitu. Kalau cuman sekedar datang abis itu, cuman pengen ketemu gue, sebetulnya nggak ada penyakit-penyakit yang urgent gitu. Ya gue happy gitu, tapi menurut gue di waktu yang salah gitu. Udahlah beberapa kasus yang kayak gitu. Tapi memang maksudnya kayak kedokteran itu kayak jadi cita-cita lo dari awal kah? Atau kayak lo baru figure out kalau misalnya lo pengen jadi dokter tuh like 3 hari sebelum daftar universitas, like how? Wah, yang nggak 3 hari banget sih, tapi bukan dari SD. Bahkan gue nggak ada kepikiran sampai mau jadi dokter tuh
baru ada kepikiran SMA kelas 3 dan lucunya gara-gara temen sebetulnya. Jadi waktu SD tuh SD SMP gue pengen jadi chef. Oke. Karena gue suka masak, ngeliat keluarga gue kebanyakan punya bisnis seputar makanan, jadi gue pengen jadi chef, habis itu nonton Gordon Ramsay dan acara-acara masak lainnya gitu kayak menarik gitu ya. Terus pas kelas 3 SMA, temen gue nih pengen banget jadi dokter dia dari dulu. Awalnya sebetulnya karena ya udah sama temen diajak, gue daftar, gue lolos, dia enggak. Dan akhirnya temen gue sekarang nggak jadi dokter, gue udah terlanjur jadi, nggak terlanjur juga ya, udah nyemplung lah, udah jadi dokter. Tapi pada akhirnya itu kan jadi pilihan gue gitu. Ya gue yang memutuskan ingin jadi dokter, tapi mungkin ada insight dari temen gue, makanya ya berakhir seperti sekarang gitu. Proses kuliah kedokteran, kayak tahapan-tahapannya itu gimana sih? Maksudnya kan kuliah-kuliah yang lain kan pasti kayak cuman like 4 tahun kuliah and then you graduate and then you find a job gitu kan. Kalau misalnya kayak kedokteran kan mungkin kayak agak lebih kompleks, so can you explain that? Oke, ini mungkin masih banyak orang yang suka salah mengenai dunia pendidikan dokter. SMA, kita masuk fakultas kedokteran bisa dimanapun itu. Nah, itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sama kayak sarjana pada umumnya gitu. Abis dapat sarjana kedokteran atau Bachelor of Medicine, lo harus yang namanya keprofesian atau koas. Itu di rumah sakit gitu. Jatuhnya ya kayak magang, tapi di rumah sakit, tapi sambil belajar gitulah. Kurang lebih 1,5 tahun lah sampai 2 tahun, tergantung lo di mana kuliahnya dan magangnya gitulah, koasnya. Ada yang namanya ujian nasional kedokteran. Ada lagi. Lo kuliah 5 tahun sampai 6 tahun itu, lo nggak lulus itu lo nggak jadi dokter. Jadi setelah lulus itu lo mendapatkan gelar dokter di depan nama lo. Jadi after lo graduated from koas keprofesian dan ujian nasional, lo harus kayak magang lagi di rumah sakit pemerintah selama 1 tahun. Nah setelah dari itu lo baru dokter umum yang sesungguhnya. Dokter umum belum spesialis. Itu kurang lebih 6-7 tahun lah itu sampai yang dokter umum sesungguhnya. Kalau lo pengen spesialis, tergantung dulu lo pengen spesialis apa nih gitu. Ada beberapa spesialis yang membutuhkan lo pengalaman kerja di luar internship lo, which is bisa setahun lagi. Ambil setahun setelah internship, itu lo baru bisa sekolah spesialis. Sekolah spesialis tergantung spesialis apa. Paling cepet 3,5 tahun untuk jadi dokter spesialis gitu. Ada yang sampai 5 tahun. Jadi kalau di total mungkin 10 sampai 12 tahun ya jadi dokter spesialis gitu semenjak SMA. Itu urutannya bisa jadi dokter spesialis di Indonesia. Lo mulai content creating tuh dari kapan sih? Berkecimpung di dunia sosial media itu dari tahun 2017. Which is pas gue lagi koas gitu. Karena gue nggak punya bakat ya, kayak lo Nif kan soalnya bagus ya, kebetulan gue nggak bisa nyanyi gitu. Jadi apa yang bisa gue buat ya? Karena waktu itu gue anak kedokteran, which is gue tau lah ilmu soal kesehatan. Nah dari situ gue mulai di Instagram, gue bikinlah konten soal kesehatan ya, fakta-fakta kesehatan yang sesimpel itu. Nah 2020 muncullah lagi pandemi, terus aplikasi TikTok gitu kan. Itu heboh banget kan, happening banget 2020 pas lagi pandemi, orang-orang cuma di rumah, kayak mainlah si TikTok itu. Nah dari situ 2020 gue bikin, sampai sekarang 2021 akhir itu cepet banget sih menurut gue gitu. Jadi dalam hampir ya 1-2 tahun lah itu gue bisa sampai kayak sekarang 1,2 juta gitu. Kalau misalnya ngomong tentang misalnya kayak Grey's Anatomy atau Good Doctor atau Hospital Playlist, like how realistic is that? Maksudnya bener gak sih kayak gitu yang happening di dunia nyata? Maksudnya kayak bener gak sih secara practical mungkin dari dokter-dokternya gitu atau dari kasus-kasusnya? Pasti yang namanya series ada dramanya lah ya, biar tetap kalau serius kedokteran full orang bosan juga kan. Pasti ada intrigue dramanya, tapi so far menurut gue overall semua tentang medical di sana ya hampir semua sempurna, maksudnya sesuai dengan dunia nyata. Apalagi gue pernah react Hospital Playlist. Jadi setelah gue tonton emang itu beneran banget terjadi gitu ya, di luar dari drama-drama yang ada di series tersebut. Kalau yang tadi gue sebutkan oke lah untuk ditonton kalau pengen tahu dunia kedokteran kayak gimana. Tapi itu di luar negeri ya, beda lagi nanti sama di Indonesia. Oke, gue pengen nanya, kalau misalnya sinetron Indonesia gimana? Sinetron Indonesia pada umumnya, karena sinetron Indonesia kebanyakan drama ya, percintaan dan lain-lain, ya pasti ada kasus-kasus yang
ke rumah sakit lah yang kadang nggak make sense. Contohnya deh, misalkan cek di dada, abis itu selamat Anda hamil gitu, nggak ada test pack, nggak ada apa gitu. Oh my god, that's Iya, funny, that's iya funny. kan banyak kan kayak tiba-tiba gue nggak tahu apa mungkin ada test pack kali ya gitu, tapi kan nggak diliatin ya kayak kebanyakan masih kurang tepat lah gitu bahasanya lah ya. Oke, gue punya cuplikan-cuplikan dari banyak sinetron dan film-film. Oke, gue pengen lo ngeriak cuplikan-cuplikan ini ya. First photo, infusan dijadiin oksigen banget. Kebangetan gak sih? Jadi kalau hidung kan ada yang namanya nasal kanul gitu. Iya. Gue nggak tahu apakah mungkin masalah budgeting dan lain-lain sampai nggak bisa beli gitu. Menurut gue hal sesimpel itu masyarakat nggak bodoh lah ya gitu. Tahu kalau itu tuh buat masukin ke darah gitu, ke pembuluh darah vena, bukan buat di hidung. Ya semoga bisa diperbaiki ya ke depannya ya. Oke, dengerin kata dokter Aiman ya. Ini ngakak banget. Ini gue jujur ini sering banget gue lihat kayak gue agak nggak ngerti ya foto itu, maksud gue kan Ini dia pernah gimana caranya luka di rambut tuh agak bingung gitu. Itu mau di Oh my god. Nah, can you explain me this? itu gue nggak tahu itu alat buat apa. Gue nggak tahu konsepnya mungkin. Jadi kan ada yang namanya epigastric tube. Jadi masukin selang ke mulut biar masuk ke lambung gitu. Yeah. Misalkan orang-orang yang yang nggak bisa masuk lewat mulut secara langsung, jadi harus dimasukin pakai selang gitu. Yang pasti alatnya nggak kayak gitu, itu kegedean. Gue nggak tahu itu alat apa yang kayak buat di AC dipasang-pasangin aja, gue juga nggak paham gitu. Defibrillator tapi pakai sikat ya kayak. Ya itu gue pernah lihat, jadi itu buat bersihin kamar mandi. Iya. Gue pernah bahas Oh my itu God. juga gitu. Jadi gue nggak ngerti kenapa, ya mungkin bentuknya mirip kali ya gitu. Jadi masalah budgeting juga apa gimana gue nggak paham. Alatnya mungkin mirip, jadi buat defib, padahal ya udahlah ya, maklumi saja. Oke teman-teman semua, kita sekarang masuk ke segmen terakhir yaitu Uhan. Semoga gue nggak terlihat bodoh ya di sini ya. So let's see, are you smarter than you think? Oke, pertanyaan pertama, tulang tengkorak di orang dewasa itu berjumlah berapa buah sih? Oke, tulang tengkorak tuh kepala. Kalau nggak salah ada 22, 8 di kepala, 14 di wajah. Kalau nggak salah ya. The answer is correct. Yeay. 22 buah. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, siapakah bapak kedokteran dunia? Ibnu Sina. Yes. Kepanjangan HIV/AIDS adalah, ini mah gampang nggak sih? Human Immunodeficiency Virus. Sebetulnya AIDS itu ada lagi kepanjangannya. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Gue lupa, betul nggak sih? Syndrome. Ya itulah Ya, pokoknya. oke, itulah Ya. ya, guys. Oke. Oke. Jawabannya benar. Tanggal berdirinya kota Jakarta adalah, I think. Ulang tahun Jakarta 22 Juni. Oke, benar. Lanjutkan peribahasa ini. Guru kencing berdiri, kalau murid kencing. Berlari. Oke. Ini kayak benar semua Ya, deh. bahasa Indonesia gue lumayan lah ya. Oh my god. Selain DKI Jakarta, provinsi apakah yang pernah menjadi ibu kota Indonesia? Yogyakarta, Oke. kalau nggak salah Padang. Oke, di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Ya, oke. Next question. Karl Landsteiner adalah sosok yang penting dalam... Gue tahu karena gue udah buat kontennya. Oke. Jadi dia penemu penggolongan darah. Katanya gue udah buat kontennya ini. Penggolongan darah tuh ada penggolongan darah ABO, ada penggolongan darah rhesus juga. Gue inget karena gue buat kontennya ini. Jadi Guys, gue kayaknya inget. kita harus ganti pertanyaan ini, terlalu gampang buat Aiman. Nah, kebetulan gue buat kontennya baru-baru ini. Oke, that's correct. 75 tambah 30 tambah 47 tambah 27 dikurang 19. Tunggu, 180. Tetat 160. Oke, last question. Sebutin 2 single gue. Untung kemarin gue sempat kepo ya. Gue tahu Juli, satu lagi ada candunya. Ya apa jadi? Candu, Kalau nggak bisa jawab gue pergi nih. candu, ada nadi. Candu sampai ke nadi. Yes, oke. That's correct. Oke, Alhamdulillah. so total score dari Aiman adalah... Yeay.
Yoi. Yes. Lastly, gue pengen nanya ke lo, apa sih pesan-pesan yang lo bisa sampaikan ke anak-anak SMA yang mau masuk kedokteran? Oke, jadi menurut gue sebelum lo memutuskan untuk masuk jurusan apa, lo cari tahu dulu, jangan karena ikut-ikutan. Karena yang kayak tadi kita obrolin juga, banyak temen gue yang pada akhirnya setelah di kedokteran, ya karena mungkin paksaan dan lain-lain, akhirnya nggak selesai gitu, membuang-buang waktu. Jadi siapkan niat, mental yang kuat, habis itu support dana juga, karena mau nggak mau itu penting. Ya kalau lo udah siap itu semua, ya masalah pintar atau enggaknya asal lo rajin belajar pasti bisa lah gitu. Oke, lambat ya teman-teman. Alright, so thank you so much teman-teman semua. Sampai berjumpa di teman sebangku episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.